Sayang. Mari Luna, silakan masuk. Anggap saja rumah sendiri. Ya, beginilah rumahku Luna. Tunggu sebentar ya. Sayang. Sayang. Iya, ada apa, Aa? Ayo cepat kemari. Jangan pakai tanya. Aa, aku kan lagi beres-beres di dapur. Sabar sedikit, kenapa sih? Memangnya Aa mau melihat dapur kita seperti kapal pecah? Sudah, tinggalkan saja ini. Sayang, ini lebih penting. Kita kedatangan tamu penting. Apa? Tamu penting? Betul. Siapa, Aa? Siapa tamunya? Ya, ada urusan apa? Ayo sini. Ini tamunya. Jangan begitulah Surya. Aku kan jadi tidak enak mengganggu istrimu yang cantik itu dari urusannya di dapur yang mungkin saja lebih penting dari kedatanganku ini. Sayang, ini tamu penting kita. Dia datang membawa keberuntungan bagi kita. Tunggu ya. Tolong sediakan makanan dan minuman. Tolong ya. Silakan Nona, duduk. Malah bengong. Ayo,
Jangan repot-repot, Bu. Jadi bagaimana Launa? Begini, Surya. Masalahnya, benda yang dibawa itu bukanlah benda biasa. Benda itu adalah benda pusaka leluhurku dan sangat keramat. Orang yang tahu akan khasiat benda itu akan berusaha memilikinya dengan cara apapun, maupun itu mempertaruhkan harta atau nyawa. Jadi, kita harus berhati-hati. Jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak baik. Itu petaka namanya. Kalau boleh tahu, apa saja khasiat dari benda itu? Banyak, Surya. Banyak khasiat benda itu. Yang pertama, benda itu dapat menyembuhkan segala penyakit. Mau itu penyakit biasa ataupun penyakit luar biasa seperti santet. Dan yang kedua, benda ini juga bisa menjadi pelindung karena benda ini bisa membuat orang kebal dari segala benda tajam. Dan pokoknya banyak lagi khasiatnya. Wah, luar biasa Launa. Pantas saja banyak yang ingin memilikinya. Makanan dan minumannya sudah datang Launa. Kamu lama sekali sih. Sabar. Mari dicicipi. Jangan sungkan. Dan kamu tidak akan menyesal mencicipinya. Karena masakan istriku inilah yang paling enak sedunia. Tumben sekali Aa memuji masakanku. Pasti hatinya berbunga-bunga ya. Ada apa sih? Kayaknya kedatangan Bapak membuat hati suami saya girang. Ada kabar gembira. Begini sayang. Surya, biar aku saja yang menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau begitu silahkan Launa. Silahkan. Bu Menar, perkenalkan, namaku Launa. Jangan kelamaan. Aku dan suami ibu baru saja menjadi saudara angkat. Apa? Saudara angkat? Betul apa katanya? Mungkin ibu heran, aku dan suami ibu menjadi saudara angkat. Aku juga heran ibu, sama seperti ibu. Karena dalam pertemuan singkat kami di halte dapat membuat aku, Launa, dan suami ibu, Surya, menjadi sangat akrab. Dan kami berangkatan saudara. Aneh, memang itu aneh. Tapi itulah takdir. Dan menurut mata batinku, Surya ini orangnya baik, jujur, dan rajin menabung lagi. Tidak salah jika aku menganggap dia saudara. Lalu apa yang membuat suamiku sangat bahagia? Apakah hanya dengan berangkatan saudara denganmu? Lalu apa untungnya suamiku berangkatan saudara denganmu? Sayang. Begini ibu, sesama saudara kita harus tolong menolong bukan?
Betul kan Surya? Iya, betul. Kebetulan aku memiliki benda keramat dan pembawa keberuntungan. Dan aku ingin menyerahkan benda itu kepada Surya agar hidupnya lebih beruntung. Lebih beruntung? Maksudmu apa, Launa? Aku tidak mengerti. Iya ibu, lebih beruntung. Karena benda ini keramat dan sangat berkhasiat. Dan kalian dapat menjualnya dengan sangat mahal. Kepada para kolektor benda-benda pusaka dan keramat. Oh, jadi benda itu benda pusaka dan keramat dan pembawa keberuntungan. Lalu, kenapa kamu serahkan kepada suamiku? Dengan alasan sebagai tanda persaudaraan. Lalu, apa untungnya bagimu? Sayang, jangan bicara begitu. Tidak sopan. Kita ini harus waspada terhadap orang-orang yang baru kita kenal. Dan sangat baik tanpa sebab yang masuk akal. Atau jangan-jangan ada maksud tersembunyi ya? Maaf, maksud ibu, aku punya rencana buruk terhadap keluarga ibu. Begitu. Sayang, jangan bicara sembarangan. Launa, jangan didengerin dan dimasukin ke hati ya omongan istriku. Maklum, istriku itu tidak pernah makan bangku sekolah. Jadi omongannya agak ngawur. Maaf ya Launa. Sayang, cepat minta maaf. Kita kan curiga boleh. Apalagi kita baru mengenalnya. Kalau memang ibu curiga, tidak apa-apa bagiku. Aku tidak akan tersinggung. Karena Surya sudah aku anggap saudaraku sendiri. Dan seperti kataku tadi, aku hanya ingin meminta tolong dan ingin memberikan benda itu kepada Surya agar hidupnya lebih beruntung. Tolonglah. Betul kan? Pasti ada maksud dari pemberian benda itu. Sayang, dia menyerahkan benda itu padaku untuk mensucikan diri dari dosa-dosanya. Launa, boleh aku ceritakan? Boleh, Surya. Dahulu, Launa pernah menggunakan benda keramat itu untuk membantai suku lain yang mengganggu sukunya dan untuk mensucikan diri dari benda keramat itu, maka harus diserahkan kepada orang lain yang katanya kriterianya seperti suamimu ini. Ya, kamu betul sekali, Surya. Itu adalah masa laluku yang kelam. Dan aku telah bertaubat untuk meninggalkan semua itu. Karena kata ketua adat di sukuku, hanya inilah satu-satunya cara agar aku tidak mendapatkan kutukan atas dosa-dosaku. Jadi, maukah kalian membantuku sebagai saudara?
Ibu jangan khawatir. Keluarga ibu tidak akan terkena kutukan. Karena keluarga ibu hanyalah perantara untuk menghapus dosa-dosaku. Jadi, tolonglah Bu Surya. Aku mohon, tolonglah. Bagaimana ya? Lalu, bagaimana caranya? Apa hanya sekedar menerima benda itu? Atau ada syarat-syarat lain, Launa? Itu pertanyaan yang bagus, Surya. It's very good question. Ada syaratnya agar kita tidak mendapatkan kutukan ataupun kesialan-kesialan yang tidak kita inginkan. Apa, Launa? Kalian cukup menyediakan 10 ekor kerbau. Apa? 10 ekor kerbau? Yang benar saja. Iya, 10 ekor kerbau. Coba kamu pikirkan, Surya. 10 ekor kerbau itu tidak akan sebanding dengan nilai benda yang akan kamu miliki nanti. Tunggu sebentar. Lihat benda ini. Benda ini benda yang langka. Benda ini benda pusaka dan sangat keramat. Dan jika kalian mau, kalian bisa menjadi orang yang kaya. Kalian akan menjadi milioner dengan menjual benda ini. Harga 10 ekor kerbau itu tidak akan sebanding dengan nilai benda ini jika kamu jual. Sayang, bagaimana benda ini dapat mengubah kehidupan kita? Kita akan kaya mendadak, sayang. Mari berjabat tangan sebagai tanda sepakat. Iya, sepakat. Kita kan tidak punya uang sebanyak itu. Aduh, iya ya. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Jadi, bagaimana, Launa? Begitu ya? Susah juga. Bagaimana jika aku beri toleransi? Untuk sementara, kalian cukup menyediakan 2 ekor kerbau. Dan sisanya setelah kalian mendapatkan uang dari penjualan itu. Bagaimana? Misalkan 1 ekor kerbau itu 5 juta. Jadi kalian cukup menyediakan 10 juta saja. Bagaimana? Gampang kan? Sayang, saldo kita di tabungan sisa berapa ya? Mungkin hanya sisa 2 juta. Kalian kan bisa pinjam ke sahabat, kerabat, atau tetangga. Iya, kita pinjam saja dulu dengan tetangga. Tapi apa mereka mau meminjamkan kita uang sebanyak itu? Aku rasa mau. Kita kan masih punya surat rumah dan tanah sebagai jaminan. Betul itu. Apalagi kan kalian akan melunasinya dengan cepat dan dengan bunga lagi. Siapa sih yang tidak doyan uang? Setan aja doyan.
Berkorbanlah sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Itu bukan hal konyol, tapi cerdas. Ingat, kesempatan menjadi milioner hanya datang sekali. Jangan disia-siakan. Kalau kami memberimu uang sebanyak itu, lalu kemana Launa? Kami menjual benda itu agar mendapatkan uang yang lebih banyak. Masalah itu, Ibu. Ibu jangan khawatir. Benda ini banyak peminatnya. 3 bulan lalu, ada seorang kolektor yang menawarkan benda ini dengan harga 700 M. Kalau tidak percaya, ini kartu nama pembelinya. Silahkan kamu hubungi. Kalau begitu, kenapa tidak kamu saja yang menjual benda itu? Karena kan aku sudah bilang bahwa benda itu harus aku berikan kepada orang yang pantas menurut mata batinku. Dan harus aku bilang berapa kali, Ibu benar. Aku tidak butuh uang itu. Yang aku butuhkan hanyalah bantuan Surya untuk mensucikan diriku. Sayang, ayo sini. Sayang, sudah, jangan membahas itu mulai. Yang harus kita bahas sekarang, bagaimana cara mendapatkan uang untuk membeli 2 ekor kerbau itu. Sayang, 700 M itu bukan uang yang sedikit. Uang itu tidak akan habis dimakan 7 turunan. Ya sudah, terserah saja. Aku pusing. Launa, apa harus hari ini aku sediakan uangnya? Apa tidak bisa 2 atau 3 hari lagi, Launa? Betul, Surya. 10 juta itu bukan uang yang sedikit. Dan semestinya tidak harus sekarang kamu memberikannya. Tapi bagaimana ya, Surya? Aku harus pulang ke kampung halamanku. Karena tetua anakku baru saja meninggal. Dan aku pun tidak tahu kapan aku bisa kembali. Bisa 1 bulan, bahkan bisa lebih. Dan masalahnya, Surya, masalahnya kami harus melakukan serangkaian upacara adat yang tentunya memakan waktu yang lama. Kalau begitu, kamu tunggu di sini, Launa. Aku akan mencari uangnya dulu. Sayang, ayo kita jalan. Dan jangan lupa bawa sertifikat rumah kita. Ya sudah. Tetuaku, kenapa engkau meninggal? Aku rindu tetuaku. Hati-hati, saudaraku.
sekali orang-orang bodoh itu mencari 10 juta saja. Lama sekali. Tapi wajar saja. 10 juta itu kan bukan uang yang sedikit. Surya, mau aja ditipu. Dasar orang bodoh. Halo? Sobatku, ada apa? Para bangsa sudah masuk perangkap kita. Surya dan Menar itu, iya. Apa? Khawatir? Apa maksudmu? Kamu tenang saja. Orang-orang seperti mereka otaknya kayak udang, jadi gampang ditipu. Tenang kan? Ya sudah, nanti aku hubungi lagi ya. Oke. Launa. Oh, kamu Surya. Maaf jika lama menunggu. Bagaimana? Susah sekali mendapatkan uang sebanyak itu. Aku hanya berhasil mendapat 7 juta saja. Walaupun sudah menarik semua tabunganku dan meminjam uang dengan menggadai surat rumahku ini. Aku tak tahu harus bagaimana lagi, Launa. Ayo duduk. Bagaimana ini Surya? Ini masih kurang. Sayangku, bagaimana kalau perhiasanmu itu? Apa? Tidak, aku tidak mau. Ini kan pemberian orang tua aku, Aa. Aku tidak mau. Aku tahu. Nanti kita ganti dengan yang lebih bagus dan mahal. Tapi Aa, aku tetap tidak mau. Titik. Sayang, kamu tidak mau kaya mendadak. Sayang, dengan uang yang kita punya nanti, kamu boleh membeli apa saja. Jangankan perhiasan emas, tokonya bisa kita beli. Oke? Ya sudah, tunggu sebentar.
kasih sayang. Muah. Kami hanya punya ini, Launa. Kira-kira bisa tidak? Aku periksa dahulu ya. Bagaimana ini Surya? Ini tetap kurang. Tapi tidak apa-apalah. Anggap aku membantu saudaraku. Jadi, tolong simpan dan jaga baik-baik benda ini dengan bijak. Dan jika kamu ingin jual, silahkan hubungi orang yang di kartu nama tadi. Iya, A. Bagaimana kalau kita hubungi orang itu sekarang? Untuk apa, sayang? Jangan terburu-buru lah. Ya supaya jelas, AA. Apakah benda ini memiliki nilai jual yang tinggi? Sehingga kita tidak rugi mengeluarkan uang sebanyak itu. Ide bagus, Ibu, benar. Selagi aku di sini. Halo, betul ini Pak De Angga? Jadi begini Pak De, aku punya benda pusaka dan keramat. Mungkin saja Pak De berminat. Apa? Oh, jadi Pak De mau melihat bendanya dulu? Kalau begitu Pak De datang saja ke Samarinda, Jalan Patimura nomor 5 Pak De. Iya Pak, nanti kita komunikasi lagi untuk lebih jelasnya. Iya Pak, iya. Bagaimana? Beres? Besok dia akan datang. Baguslah. Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Permisi. Tunggu sebentar. Bagaimana kami menghubungimu? Bagaimana ya, Bu? Aku tidak punya HP. Bagaimana kalau aku saja yang menghubungi kamu, Surya? Lewat telepon umum. Aduh, kalau begitu jadi susah urusan kita, Launa. Bagaimana kalau kamu bawa HP ku dulu? Kebetulan aku punya 2. Kamu yakin, Surya? Terima kasih, Surya. Terima kasih. Kamu memang orang yang baik. Tidak salah jika aku menganggapmu saudara. Terima kasih ya. Iya, Terima kasih. sudah. Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Bu Menar, Surya, permisi. Astaga. Ada apa? Ketinggalan. Oh, silakan. Surya. Ya.
Sayang, cepat buka pintu itu. Itu pasti orangnya. Iya. Pak De Angga kan? Ya, Silahkan masuk Pak De. Kami sudah menunggu Pak De dari tadi. Silahkan Pak De. Oke. Ya! Beli serai di kantor Pak Camat. Pulangnya lewat Lojanan. Maaf, Dik, saya terlambat. Soalnya susah sekali mencari rumah sampean. Oh, tidak apa-apa, Pak De. Duduk dulu, Pak De. Ya. Sayang, tolong sediakan minuman untuk Pak De. Iya, tunggu sebentar ya. Waduh,
Nggak usah repot-repot, Pak. Saya mau cepet. Jadi ya langsung aja. Nah, mana barang yang sampean bilang itu? Boleh tak lihat dulu. Boleh Pak D, tapi tunggu sebentar ya. Enggak. Ini Pak D, benda yang aku maksud. Silahkan dilihat-lihat dulu. Jadi ini benda keramat itu. Boleh saya tes dulu? Boleh Pak D, benda itu dijamin asli. Angel. Pak. Bukan main, Pak. Aku berani bayar 700 M. Untuk benda ini tidak kurang dan tidak lebih. 700 M untuk benda saya Pak. Sayang, 700 M. Di mulut Pak D. Ternyata benda ini benar-benar asli. Di mulut Pak D. Dua kali. Kayaknya sampean ini baru tahu ya kalau barang itu benar-benar keramat. Emangnya sampean dapat barang itu dari mana? Barang ini. Oh. Ini Pak D, kacamatanya dulu. Kami diberi oleh saudara angkat kami Pak D. Baru kemarin diberinya. Gitu toh. Jalan kaki sampai ke 10. Cakep. Sandalnya copot, dikasih lem. Cakep. Mari bersalaman dulu. Tanda jadi 700 M. 700 M. Nah, saya bayarnya pakai cek saja. Gimana? Pakai cek. Iya, pakai cek. Tapi sepertinya tidak usah. Saya tidak mau sampean ini berprasangka bahwa cek yang saya berikan nanti adalah cek kosong. Gini aja, saya bayarnya pakai cash, tapi besok gimana? Sayang. Ya sudah, pakai cek saja Pak D. Nah, Kami percaya kok. harus toh. Tapi kita tumbang sama-sama. Waduh. Bukannya saya tidak mau, Bu Menar, Pak Surya. Saya ini orang sibuk, masih banyak urusan saya yang belum selesai. Misalnya ngurus soal les, melem, ngepet, nyondet, ngapet, dan ngajar balet.
banyaklah Pak pokoknya. Baiklah Pak D, kalau memang harus besok. Gitu kan enak. Ya wes, kalau begitu besok tak balik lagi. Tolong Pak, barang itu dijaga baik-baik. Jangan sampai ada orang lain yang tahu selain kita. Sampean tenang aja. Besok pasti tak bawa uangnya 700M toh. 700M. Ya wes, kalau begitu saya pamit dulu. Permisi. Pak. Salah Pak, itu pintunya Pak. Itu kamar. Lali Mas. Pikun. Ya! Saudara-saudara semua, mungkin kalian yang ada di sini pada heran rumah ini sekarang menjadi sepi kali, Pak. Aku pun heran sama seperti kalian yang ada di sini. Karena dulu keluarga ini memang tidak seperti ini. Dalam beberapa bulan belakangan ini banyak kejadian aneh yang menimpa keluarga mereka semenjak apa ya? Aku pun lupa, Pak. Aneh, memang aneh. Tapi takdir manusia bisa berubah kapan saja. Ya sudah, aku mau lanjut berenang dulu. Selesai. Benar. Surya. Benar. Surya. Aduh, siapa sih malam-malam begini? Oh, Bu Lastri, ada apa ya, Bu? Ada apa? Jangan pura-pura pikun kamu. Mana suamimu?
pasti mau menagih utang ke kita. Oh, Bu Lastri. Iya. Memangnya kenapa? Kaget? Surya, mana janjimu? Katanya mau bayar utang kemarin sore. Malah menjanjikan kita membayar 2 kali lipat. Sekarang mana? Mana? Iya Bu, sabar. Pasti aku bayar kok. Tapi ya tunggu 2 atau 3 hari lagi. Apa? Enak aja menyuruhku sabar. Pokoknya ya, jika dalam 2 atau 3 hari lagi kalian tidak membayar utang, angkat kaki dari rumah ini. Rumah ini aku sita. Mengerti? Ingat itu ya. Iya Bu, iya. Aduh, Aa, bagaimana ini? Bu Lastri sudah menagih hutangnya. Selain itu, Pak De Angga belum juga datang, Aa. Jangankan datang, kabarnya saja tidak jelas. Sebenarnya orang itu serius tidak sih membeli benda keramat itu? Aa, jangan diam saja, Aa. Jawab, Aa. Jawab. Aa, jawab, Aa. Diam! Aku lagi pusing. Kamu jangan menambah kepalaku sakit dengan suaramu yang seperti kaleng rombeng itu. Kenapa Aa membentakku? Ini semua kan salah Aa. Mudah sekali Aa memberikan uang dan perhiasanku. Padahal kita belum tentu Aa mendapatkan uang dari benda itu. Tapi kamu kan juga setuju dengan yang aku lakukan. Sudahlah, jangan menyalahkanku terus. Percaya bahwa benda itu akan membuat kita kaya, bukan bangkrut. Lagi pula, kita jangan takut. Benda itu kan asli, jadi banyak peminatnya. Tidak hanya Pak De Angga itu. Cepat ambil dan baca SMS itu. Apa kabar saudaraku? Bagaimana? Apa benda itu sudah terjual? Kapan kamu membayar sisa kerbaunya dari Ragunan? Aa, bagaimana ini? Sudah, jangan dibalas dulu. Aku kira dari Pak De Angga itu. Sebaiknya kita balas saja pesan ini. Kita kembalikan benda itu dan kita minta kembali
uang dan perhiasan kita. Jangan ngaur. Kita tinggal selangkah lagi jadi orang kaya. Misal, kita kembalikan benda itu. Bagaimana jika Pak De Angga kembali? Bagaimana? Ya sudah, kalau begitu hubungi lagi Pak De Angga. Aku sudah bosan menunggu. Sudah berapa kali aku hubungi? Sampai-sampai pulsa itu mau habis. Kamu ngerti tidak sih? Aa tidak mengerti perasaanku. Aku malu, ketemu ibu-ibu arisan hari ini. Aku malu ketemu mereka tanpa perhiasan mahal di leher dan di tanganku. Aku bisa jadi bahan gosip. Kalau tahu begini, aku tidak mau menyerahkan perhiasanku. Sudah, jangan menangis. Cepat baca SMS itu. Ini, baca sendiri. Waduh Pak, maaf nih, saya baru memberi kabar dan tidak jadi ke sana. Saya sibuk Pak. Ngomong-ngomong, sebelum saya membeli benda itu, saya mau tanya, apa Bapak sudah memenuhi syarat-syarat pelepasan benda itu? Kalau belum, tolong dipenuhi dulu, baru hubungi saya. Apa? Sialan. Bagaimana ini? Ada apa, Aa? Pak De Angga minta kita memenuhi syarat pelepasan benda itu. Sisa kerbaunya. Bagaimana ini? Bilang saja sudah. Kan beres. Pak, kita jujur-jujuran aja. Masalahnya Pak Launa bilang kalau sampean baru memenuhi 2 ekor kerbau saja. Kalau Bapak dipenuhi dulu sisa kerbaunya, baru hubungi saya. Saya tidak berani untuk barang itu. Apa-apaan si Launa? Kenapa dia mesti menceritakan hal itu kepada Pak De Angga? Katanya dia menyerahkan benda itu dan sisa kerbaunya nanti setelah benda itu terjual. Sial, angkat Launa. Angkat teleponnya. Aa, jangan teriak-teriak. Malu kalau didengar tetangga. Tapi sayang, mereka berdua membuat aku kesal. Jangan-jangan mereka sekongkol untuk menipu kita. Sekongkol. Tidak mungkin Launa menipu kita. Tidak. Aku tidak percaya omonganmu. Memang Pak De Angga saja yang tidak bisa dipegang omongannya. Dasar pembual. Ya sudah, kalau begitu, cari saja pembeli yang lain. Ini Pak, benda yang aku maksud. Bapak yakin jika benda ini asli? Aku yakin Pak, 100% asli. Kalau Bapak tidak percaya, silahkan Bapak tes.
tidak Pak, tidak mungkin aku hanya melihat. Lihat tanganku berdarah, dasar bajingan. Awas kau Surya, tunggu pembalasanku, dasar bajingan. Bagaimana ini, benda itu palsu, palsu. Tidak mungkin sayang. Benda ini asli. Ini benda asli. Memang orang itu saja yang tidak yakin dengan benda ini. Benda ini asli sayang. Asli. Tapi benda itu palsu. Kita sudah ditipu. Sayang, kamu mau bukti? Tidak, Kamu mau buktikan? tidak, jangan. Kamu mau buktikan sayang? Tidak, Lihat ini sayang. Lihat. lihat, kita sudah ditipu, kita ditipu. Sama saudara angkatmu yang keparat itu. Habislah kita. Siapa bilang benda ini benda keramat? Kamu bukan benda keramat, tapi kamu benda keparat, keparat, keparat.
Masih ingatkah kau denganku, wahai Mulan? Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya menang? Terima kasih untuk sebelumnya. Semoga benda itu benar-benar memberikan keberuntungan, bukannya